Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya mungkin sedikit banyak akan berbicara mengenai hal yang simple, yaitu bagaimana sebenarnya kita belajar atau melatih diri menghindari hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kita. Teman-teman bisa memulainya bahkan dari sejak bangun tidur ya. Bagaimana caranya? Pertama adalah sebisa mungkin kita tidak dekat dengan smartphone kita atau dengan HP kita. Ya, jadi pagi-pagi itu jangan langsung buka handphone, apalagi buka media sosial, Twitter atau Instagram gitu ya. Terkadang kita lupa dan apa yang kita follow selama ini di Twitter atau di Instagram atau di media sosial lainnya itu adalah berita-berita yang agak sedikit negatif. Ini jangan sampai membantu supaya kita tuh lebih baik di pagi hari. Jangan masukkan ide-ide negatif ke dalam diri kita di saat baru bangun tidur. Tips yang kedua adalah belajar untuk relaksasi di pagi hari dengan menggunakan teknik stretching. Nah, ini sebenarnya karena saya udah usia 40-an, jadi pagi-pagi bangun saya itu kadang-kadang kan pegel-pegel ya. Karena biasanya posisi tidur itu membuat kita merasakan ada rasa nggak enak. Dan kita bisa menggunakan teknik stretching seperti ini. Ya. Nah, biasanya itu kita menggunakan teknik muscle progressive relaxation. Jadi tegangin dulu ototnya ya, kemudian kita pelan-pelan lemaskan. Itu bisa diulang ya sambil merasakan kenyamanan, perasaan enak seperti itu. Ini masih di tempat tidur nih. Yang ketiga adalah coba rasakan kebahagiaan, rasa syukur yang mendalam walaupun mungkin kita tahu keadaan saat ini mungkin tidak selalu baik buat kita. Tapi upayakan hal-hal yang ada di dalam pikiran kita itu menjadi sesuatu hal yang baik. Dan kita berharap keadaan akan berubah. Dan kita berdoa gitu ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, memberikan jalan kepada kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ini dilakukan dalam posisi masih di dalam tempat tidur atau di pinggir ranjang. Ini yang paling penting ya. Nah, selanjutnya bisa teman-teman mungkin melakukan ritual biasa, yaitu buang air kecil dan minum air putih 1 gelas ya, sekitar 300 cc. Ini bantu untuk memberikan suatu ya, kalau kita bilang tuh pembersihan lah di pagi hari. Dan salah satunya juga untuk membantu supaya bisa buang air besar segera. Karena biasanya orang bersih-bersih di BAB itu sekitar jam 7 sampai jam 9 pagi. Nah, ini juga bantu kita karena tubuh yang sehat akan membantu jiwa yang sehat juga. Langkah selanjutnya adalah membuka buku. Nah, membuka buku ini bisa apa aja? Bisa buku kitab suci, Al-Quran, kemudian Injil, Saat Teduh, kemudian juga buku-buku agama Buddha atau buku agama Hindu yang mempunyai, atau Konghucu yang mempunyai potongan-potongan artikel baik di kaitkan. Kalau misalnya mau pakai smartphone silahkan aja atau Kindle. Tapi cukup buka itu saja ya, belum boleh buka media sosial. Nah, ini dia. Jadi teman-teman boleh membuka buku, boleh baca sekitar 5 menit aja paling banyak. Kalau misalnya memang belum ada waktu, kemudian baru rutinitas selanjutnya. Salah satu rutinitas yang selanjutnya yang bisa dilakukan, kecuali teman-teman memang adalah seorang content creator karena harus mencari ide, maka bolehlah melakukan screening ataupun suatu browsing di media sosial. Tapi kalau bukan, teman-teman ini bukan pekerjaannya itu, maka nggak usah dulu buka-buka media sosial. Karena media sosial itu nantinya adalah di saat kalau kita sudah mau melakukan situasi yang ritual aja. Habis makan siang misalnya jam 12 siang bolehlah habis itu buka-buka media sosial ya. Jam-jam dimana memang otak kita itu sudah lelah dan ritual itu nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau pagi-pagi buka media sosial maka sulit ya. Sulitnya kenapa? Karena jadinya teman-teman itu akan masuk ke analitik yang nggak perlu kadang-kadang ya. Kalau media sosial itu kan sebenarnya cuma dilihat begitu doang, scrolling doang ya. Jadi nggak perlu analitik yang terlalu mendalam. Nah,
berikanlah otak segar teman-teman itu untuk hal-hal yang bisa membantu teman-teman jadi lebih baik, menganalisis, memberikan pendapat, memberikan tugas-tugas yang bagus. Itulah yang penting untuk di awal pagi ini. Karena kalau misalnya demikian, maka akan membantu teman-teman menjadi jauh orang yang lebih baik lagi ke depannya. Oke? Jadi ritual pagi seperti itu, teman-teman kemudian bisa melakukan aktivitas di luar kalau misalnya memang perlu keluar rumah, atau tetap di dalam rumah kalau masih WFA seperti ini, atau bila bekerja di rumah. Nanti kalau udah lebih santai, jam 12 siang ke atas, boleh deh buka media sosial kalau mau membantu teman-teman mungkin ya sedikit banyak pengen tahu berita gitu. Dan jangan lupa lakukanlah semuanya ini dengan kesadaran penuh. Fokus pada apa yang terjadi pada kondisi sekarang ini, tidak perlu mikir yang terlalu jauh dan tidak perlu mikir yang penuh penyesalan di belakang kita. Sampai bertemu di lain kesempatan dan tetap mantra kita bersama ya, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga kita semua berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.